Dan di sini jangan lupa dengan firasat-firasat yang bisa dirasakan oleh suami, walaupun ini memang ketika bicara firasat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Dan pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri baru punya selingkuhan. Artinya di sini ada kemungkinan memang baru pertama kali selingkuh, dan di sini kewaspadaan seorang suami tentunya sangat-sangat dibutuhkan ya, untuk memahami lebih jelas mengenai apa dan bagaimana perilaku pasangan di luar rumah atau pada saat suami tidak ada di rumah. Nah, ini tentunya adalah hal penting yang harus kita ketahui. Semuanya ini dilakukan demi keharmonisan kehidupan rumah tangga kita semua tentunya, yang selalu menjadi harapan setiap orang ya. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Kira-kira apa saja sih ciri-ciri yang bisa ditengarai bahwa itu menunjukkan pasangan mulai memiliki selingkuhan ya, atau diam-diam mulailah ya melakukan perselingkuhan tanpa sepengetahuan suami. Tentunya di sini tugas suami adalah mencari tahu tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada pasangan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah sejak kapan atau mulai kapan ini istri tiba-tiba ada perubahan dengan melakukan silent terhadap ponselnya. Artinya tidak lagi mengaktifkan nada dering, tidak lagi mengaktifkan kode WhatsApp atau SMS masuk misalnya. Nah, terus kemudian ada perubahan tentang kehati-hatian terhadap ponselnya. Ini mulai kapan? Ini kan sebetulnya bisa dibedakan ya. Kira-kira saja ini. Ini biasanya adalah langkah-langkah ketika seseorang mulai memiliki selingkuhan secara diam-diam. Lalu kemudian yang kedua adalah sejak kapan suami melarang istri membantu mencuci baju istri. Nah, ini ada kemungkinan ketika sudah seperti ini berarti memang ada kemungkinan memang sudah semakin dekat atau memang sudah pernah keluar bersama-sama, bisa jadi. Karena biasanya hal ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan ini logika. Misalnya ketika seseorang siapapun ya mencuci pakaian, ini tentunya dikontrol bagian-bagian yang misalnya saku dan lain sebagainya. Hal ini sebetulnya dihindari, takut ditemukannya hal-hal yang tidak ia inginkan. Ini logika. Ya, jadi dengan alasan itulah istri melarang si suami untuk membantu mencuci pakaian. Ini memang ada yang seperti itu. Ini yang kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga, mulai kapan sih suami merasa diperlakukan tidak adanya hal-hal yang spesial, atau suami diperlakukan biasa saja. Jadi banyak hal-hal yang memang tadinya hal-hal yang sangat ditunggu, hal-hal yang sifatnya spesial, ini mulai hilang. Misalnya, mohon maaf, ketika seorang istri mau berangkat kerja biasanya cium tangan dan lain sebagainya. Mulai saat itu dia selalu terkesan berburu-buru. Mulai saat itu dia terkesan buru-buru, dan ya bisa jadi tidak sempat atau memang sengaja, saya tidak tahu. Tapi hal-hal yang sering dilakukan, rutinitas yang sangat ditunggu suami, ini hilang secara perlahan. Jadi suami dianggap hanya sebagai teman pelengkap di dalam rumah. Lalu yang keempat adalah kapan si istri mulai terlambat pulang. Dan keterlambatan ini memang semakin hari semakin menjadi-jadi. Artinya selalu ada saja alasan untuk terlambat pulang. Nah, ketika sudah seperti ini gak ada salahnya ceklah ya ke tempat kerja, daripada nanti timbul prasangka yang tidak baik terhadap pasangan. Gak ada salahnya dicek di tempat kerja, atau memang secara perlahan boleh ditanyakan ke teman-teman dekatnya, bisa jadi seperti itu. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami ketika merasa adanya hal-hal yang memang berubah dari kebiasaan. Lalu kemudian yang kelima, kapan sih si istri ini mulai selalu ingin tahu tentang kemana kepergian suami dan jam berapa si suami ini pulang. Nah, ini
Jadi hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah sedetail itu, dia mulai detail. Jadi kemana, terus dengan siapa, pulang jam berapa, ini akan selalu ditanyakan. Dia akan memanfaatkan celah waktu di antaranya. Di antara itu semua ya, ini bisa jadi seperti itu. Jadi ini juga satu solusi yang mudah ketika memang Anda kecurigaan sebagai seorang sungguh sudah semakin kuat, maka bisa jadi Anda pulang mendadak, lalu kemudian banyak hal lah yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti apa sebetulnya yang terjadi dengan si istri ini ketika si suami ini tidak ada di rumah atau terjadi di belakang suami. Ini bisa dicek seperti itu. Tapi dengan catatan Anda jangan, atau si suami jangan memperlihatkan rasa curiga yang terlalu besar, karena itu bisa takutnya diketahui pasangan. Ya. Lalu yang keenam, apakah dia mulai merubah bentuk fisik? Misalnya dengan berolahraga, dengan mengatur lah ya, bentuk-bentuk fisik ini semuanya dirubah. Ya, bentuk-bentuk fisik ini semuanya dirubah agar tampil lebih menarik dari biasanya. Namun biasanya ini ketika memang untuk orang lain, ini biasanya tanpa izin dengan suami. Jadi dia dengan begitu saja berusaha untuk tampil lebih rapi dari sisi fisik. Misalnya rajin melakukan olahraga misalnya. Terus kemudian dia rajin pergi ke tempat-tempat kebugaran. Nah ini. Nah bisa jadi ini juga di sini bisa jadi ada ya dijadikan tempat pertemuan yang seperti itu, walaupun ini tidak semua ya. Lalu kemudian yang ketujuh, coba Anda pelajari hal-hal yang paling janggal. Dan di sini jangan lupa dengan firasat-firasat yang bisa dirasakan oleh suami, walaupun ini memang ketika bicara firasat kita tidak boleh 100% tergantung terhadap atau kepada firasat kita ya. Karena untuk mencapai titik kebenaran ini belum tentu 100%, tapi biasanya memang mendekati kebenaran. Karena ketika firasat itu atas bimbingan untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya ada campur tangan, mohon maaf, misalnya karena dikendalikan oleh kekuatan lain ya, bukan kekuatan Tuhan. Ini beda hasilnya, bisa juga menjerumuskan. Jadi di sini firasat juga harus diimbangi dengan logika manusia. Ini. Nah, sahabat, itulah 7 ya ciri istri yang mungkin secara diam-diam mulai selingkuh, atau katakanlah baru pertama kali selingkuh. Inilah hal-hal yang bisa dilihat secara tersusun oleh seseorang ketika mulai melakukan selingkuhan. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.